Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam bencana. Dan pada saat ini semoga Allah selalu melindungi kita, saudara-saudara kita, keluarga kita dari virus corona. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Bayyinah. Surat apa anak-anak? Al-Bayyinah. Semoga di antara kalian sudah ada yang hafal surat ini ya. Ya, yang belum silakan dihafalkan ya, sedikit demi sedikit. Oke? Oke. Anak-anakku, surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Meskipun terdiri dari 8 ayat, surat ini kelihatannya agak panjang. Surat ini kelihatannya agak panjang karena ayatnya agak panjang-panjang ya, sehingga seakan-akan panjang. Padahal sebetulnya hanya 8 ayat. Surat Al-Bayyinah turun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Karena turun setelah hijrah ke Madinah, maka surat ini disebut surat Madaniyah. Nah ini ya. Biasanya kalau surat itu pendek, ayatnya sedikit, surat Makkiyah, tapi tidak dengan surat Al-Bayyinah ya. Khusus untuk Al-Bayyinah, walaupun berada di juz amma, ayatnya pendek 8 ayat, tetapi masuk kategori surat Madaniyah. Paham anak-anak? Paham, oke, surat Madaniyah. Surat Al-Bayyinah diambil dari kata-kata yang ada di ayat pertama surat ini. Ta'tiyahumul bayyinah, yang artinya bukti yang nyata. Artinya Al-Bayyinah itu adalah bukti yang nyata. Anak-anak, surat Al-Bayyinah apabila kita lihat di dalam mushaf Al-Quran yang kita punyai, yaitu mushaf Utsmani, maka surat Al-Bayyinah ini berada di urutan yang ke-98. Ke-98. Ya, ingat-ingat ya. Nah, kalau ditinjau dari segi diturunkannya, ayat ini turun setelah surat At-Tolak. Surat At-Tolak, surat tentang perceraian, ya, setelah surat At-Tolak turunnya. Tetapi kalau dilihat di dalam mushaf Al-Quran, dari segi letaknya harus bisa membedakan ya. Dari segi turun dan dari segi letak di dalam Al-Quran itu lain. Kalau dari segi turunnya, maka turunnya setelah surat At-Tolak. Tapi kalau dilihat dari segi letaknya di dalam Al-Quran, maka surat Al-Bayyinah ini terletak setelah surat Al-Qadar. Nah, setelah surat Al-Qadar letaknya di dalam Al-Quran. Anak-anakku, surat Al-Bayyinah diturunkan disebabkan adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk membacakan ayat Al-Bayyinah kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi sekali lagi, surat Al-Bayyinah diturunkan dilihat dari sebab musababnya, sebab turunnya ayat karena Allah menyuruh Rasulullah Muhammad SAW untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab itu anak-anak termasuk sahabat yang dekat dengan Rasul, pandai membaca, pandai menulis. Karena itu Ubay bin Ka'ab ketika itu disuruh mencatat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW
ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun senang terhadap Ubay bin Ka'ab ini. Karena kesenangan Abu Bakar terhadap Ubay bin Ka'ab, maka Abu Bakar sering menyuruh Ubay untuk berceramah, sering menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk berdakwah, itu ya, dan memberi nasihat kepada orang-orang Muslim. Dan Ubay bin Ka'ab ini pun termasuk salah seorang yang mengusulkan agar tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di kulit-kulit, yang ada di daun kurma, yang ada di tulang, yang ada di pelepah kurma, dikumpulkan dan dibuat mushaf Al-Quran. Nah, ini ya, salah satu pengusul agar ayat-ayat suci Al-Quran yang masih berserakan dikumpulkan menjadi satu supaya tidak musnah adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Anak-anakku, demikian tadi keterangan sedikit tentang surat Al-Bayyinah atau pengenalan terhadap surat Al-Bayyinah. Semoga kalian bisa hafal surat Al-Bayyinah, tahu artinya, nanti tahu isi kandungannya, dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pengenalan terhadap surat Al-Bayyinah. Untuk pembahasan surat Al-Bayyinah, terjemah dan isi kandungannya, insya Allah akan kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi diri kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.